Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini diberikan kesehatan semua ya pada anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui huruf-huruf qalqalah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami contoh hukum bacaan qalqalah dari surah Al-Ikhlas. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu hukum qalqalah? Hukum qalqalah itu berarti gerak, getaran suara, memantulkan, atau lebih jelasnya qalqalah itu membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj huruf. Qalqalah itu berlaku ketika huruf qalqalah itu mati atau ketika diwaqafkan atau juga disebut dihentikan. Huruf-huruf qalqalah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ba, yang kedua, jim, yang ketiga, dal, yang keempat, to, yang kelima, qaf, atau bisa disambung menjadi baju di toko. Macam-macam qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, qalqalah kubro. Kubro itu berarti besar. Apabila huruf qalqalah itu mati, bukan pada asalnya, atau juga diwaqafkan yang berada di akhir kata. Cara membacanya harus mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Yang kedua, qalqalah sugro. Sugro itu kecil. Apabila huruf qalqalah itu mati, bukan pada asalnya, atau juga diwaqafkan, maka berada di tengah-tengah kata. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak mudah kuat. Nah, kemudian Bu Guru akan memberikan contoh hukum bacaan qalqalah dari surah Al-Ikhlas. Nanti Bu Guru akan membacakan, kemudian anak-anak memahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Nah, dari ayat yang pertama bunyinya kan qul huwallahu ahad. Ahadun ini kenapa bisa dikatakan hukum bacaan qalqalah kubro? Karena
Dal itu berharokat dumahten atau mati bukan pada asalnya, atau juga bisa diwakafkan. Nah, cara membacanya harus dipantulkan dengan pantulan yang kuat. Contohnya itu tadi, ahad. Itu sukunya tidak asli. Nah, ayat yang ketiga berbunyi lam yalid walam yulad. Yulad ini termasuk hukum bacaan qalqalah sugro. Kenapa bisa dikatakan qalqalah sugro? Karena hukum qalqalah itu berharokat sukun asli pada kata asalnya. Nah, itu terletak di tengah-tengah kata. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat, yaitu tadi seperti yulad. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi Ibu ajarkan? Kalau belum paham, Bu Guru akan mengulas sedikit materi tentang hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah itu adalah membunyikan dengan suara yang berlebihan dari makhraj huruf. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5 atau bisa disingkat baju di toko. Macam-macam huruf qalqalah itu ada 2. Yang pertama huruf qalqalah kubro dan juga yang kedua huruf qalqalah sugro. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu mencari satu contoh hukum bacaan qalqalah kubro dan hukum bacaan qalqalah sugro. Nanti tugasnya dikumpulkan pada minggu depan. Dan minggu depan kita akan membahas mengenai materi hadis tentang adab orang tua. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.